Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom semuanya. Hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing ya. Selamat pagi semuanya dalam keadaan baik-baik. Mungkin yang udah lama gak ketemu, welcome back ya. Welcome back juga yang mungkin dari holiday ya. Thank you for coming and I believe semuanya ya. Yang dari sini, yang di sini gak ngiri. Haleluya, kita di sini punya dua. Enak loh punya dua, seakan-akan punya dua panggung itu enak ya. Maksudnya kita bisa berbagi ke sini, kita bisa berbagi ke sini. So welcome back semua juga yang udah holiday, mungkin juga yang belum balik ya. But I believe ya hari ini kita bisa saling sharing. I can share my life to you ya. Saya bisa sharing mengenai firman Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya angkat tangannya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Kita bisa holiday, kita bisa jalan-jalan tapi dia tetap bekerja. Dia tetap berkarya dalam kehidupan kita. Dia selalu menyediakan setiap kebutuhan kita. Amin. Itu Allah yang luar biasa saudara. Saya hari ini sharing, kemarin minggu lalu saya share, saya udah gatel banget gitu ya. Karena suami saya kalau sharing itu dia banyak menuduh saya. Dia banyak menuduh kata-kata yang sebenarnya enggak seperti itu kedengarannya. Jadi dia memberikan saya tempat setiap bulan satu kali untuk saya bisa membalas dia. Ya kan? Haleluya. Puji Tuhan punya suami yang baik ya. Nah kemarin minggu lalu kita sharing, Pastor Yudi sharing mengenai about his love ya. Mengenai bagaimana kita mulai belajar untuk beristirahat ya kan. Believing ya, percaya kepada Tuhan kita. Saya tahu di sini semua orang percaya. Kalau yang namanya orang percaya, itu namanya pekerjaannya apa? Percaya. Ya, kita bukannya bekerja akan ada pada waktunya, tapi lebih dari bekerja nomor satu dalam kehidupan kita itu adalah percaya. Percaya. Percaya itu adalah hal yang sangat paling sulit. Setidaknya buat saya. Amin. Yang nggak tahu kalian, mungkin buat kalian mudah, tapi saya percaya setiap orang namanya manusia itu agak sulit untuk percaya. Percaya tanpa melihat, ya kan? Karena kita waktu percaya itu kan belum kelihatan. Kalau udah kelihatan itu bukannya percaya, itu namanya ya udah jalanin aja gitu ya, itu lakukan aja gitu ya. So saya sharing sama suami saya, kemarin kita berlibur, Tuhan berikan ya luar biasa, maksudnya kesempatan untuk kita berlibur ya. Kayaknya Cilita, kayaknya liburnya nggak selesai-selesai. Sebenarnya libur campur macam-macam, ada pekerjaan, ya kan? Selalu begitu kita, gitu ya. Terus ntar ada kemarin kita pergi ke Danau Toba yang kemarin di fotonya di Sia. Saya tuh nggak tahu foto saya ada di situ, by the way, ya, yang nunjuk-nunjuk itu loh, yang nunjuk-nunjuk. Saya sampai bilang, ini kenapa dia lain kali kalau mau pakai foto saya mesti ngomong ya? Mesti ngomong. Nih semua juga sosmed kalau mau pakai foto saya mesti ngomong loh. Karena saya bisa dong punya hak untuk melihat yang mana yang bisa saya tayangkan, yang mana saya nggak tayangkan. Ya nggak sih? Ya nggak? Kalau yang IG kan kita maunya yang kita tayangkan yang bagus-bagus ya. Nggak mungkin yang aib-aibnya kita taruh gitu. Nah kalau anak saya tuh punya satu file yang namanya aib-aibnya semua dia ada. Mana anak saya? Dia punya aib-aibnya, kita cuma suka sharing ketawa-ketawa gitu, for fun gitu ya. Ini Daddy lagi begini, ini Mami lagi begini gitu kan. Ada untung yang dia satu lagi yang aib banget kemarin waktu saya di Melbourne, dia nggak taruh di situ. Yang pakai baju merah. Jangan dikasih. Awas. Ya. So it's a wonderful thing. Tapi saya tahu waktu setiap kita jalan-jalan ya, kita bisa sharing, kita bisa bilang call it a healing lah, ya kan. Kadang-kadang kita perlu another healing. Definitely yes gitu ya. Healing untuk apa? Healing yang the best itu adalah berada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Kok gak ada yang amin sih, ya kan? Enakan ke jalan-jalan, pastor makan ini. Iya, itu boleh. Tapi more than that, it's about in the presence of God. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang-kadang perlu waktu kita untuk take time. Untuk bisa benar-benar Tuhan merasakan, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan when itu dimana kita bisa rest. Nah hari ini saya mau ngomong sharing mengenai rest itu sendiri. Tuh kan, udah mulai kayak begini saya suka bingung deh. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke, saat ini kita buka mengenai, aku sharing mengenai rest, istirahat. Istirahat itu bukan hanya kita diem,
Nah, kalian di sini duduk, kalian diem, itu istirahat. Jangan sampai tidur ya. Oke, yang mau tidur itu benar-benar istirahat. Saya di sini lebih kayaknya sepertinya bekerja, tapi it's not about that, ya. Istirahat kita akan buka dari firman Tuhan, maksudnya apa? Oke? Kita buka dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 9. Kita buka yang NLT New Living Translation. God's promise of entering his rest still stands, so we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Itu ayat pertama. Oke? Kita pelan-pelan di sini, nggak apa-apa, kita nggak harus cepat-cepat ya. Bahasa Indonesianya satu-satu nggak apa-apa ya, bahasa Indonesianya bisa dibuka. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi Tuhan punya janji. Dia mau, dia berikan, dia siapkan segala-galanya untuk supaya kita bisa beristirahat di dalam Dia. Di dalam segala pekerjaan yang sudah selesai. Ya, Tuhan mau kita beristirahat. Beristirahat it's about, nanti kita akan bawa lagi, tapi saya kasih satu word ya, yang belum kita buka nanti, tapi saya percaya nanti dibukakan bahwa it's about trust. Dimana kita percaya bahwa Tuhan sudah melengkapi, sudah melakukan segala sesuatu, semuanya sudah selesai. Ya, ini talking about bahwa dia bilang sekalipun janji itu masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jadi ada yang bisa masuk, ada yang gak bisa masuk. Ini bukan masalah keselamatan. Bukan masalah kalian masuk surga atau gak masuk surga. Ini masalah kalian hidup di dunia. Tuhan mau kita mulai belajar untuk beristirahat. Ya, beristirahat bukannya kalian diem gak ngapa-ngapain, tidur-tiduran setiap hari. No, kita di sini kalau kalian misalnya ngelihat begitu tidur-tiduran, apa kalian datang misalnya ke rumah saya tidur seharian gitu kan gak mungkin. Saya punya pekerjaan, saya tahu kalian di sini punya pekerjaan, ibu-ibu sibuk luar biasa, bapak-bapak lebih sibuk lagi, ya kan? Bapak-bapak bisa sambil nyetir, sambil WA-an, haleluya, puji Tuhan, biar kedengeran, ya kan? Saya bilang, aduh jangan pakai begitu, itu bahaya. Tapi tetap melakukan, aku cuma bilang Tuhan berkati, Tuhan yang lindungi, haleluya. Tangannya ke sini, haleluya, amin. Wah itu kan gak boleh, Pastor Yudi, gak boleh loh itu, ya kan? Nggak usah dijudge, nggak usah ditimpukin batu. Saya aja, istrinya aja nggak nimpukin batu. Kalian nggak punya hak untuk menimpukin batu, oke? So, poinnya adalah kita itu sibuk selalu. Kita always, siapa yang tahu kalau kita bagi waktu aja nggak pernah ada selesai. Kita lakukan ini A, B, C. Entar anak yang ke-1, ya. Ini nggak masalah punya anak apa nggak punya anak, ya. Tapi saya punya anak diberikan tanggung jawab untuk 3 anak. Katakan haleluya. Haleluya, 3 anak. Siapa yang mau punya 3 anak? Nggak ada yang mau. Oh ada yang mau. Bless you, Brother Hendra, in Jesus name. Be done in your name. Ya kan, punya anak 3. Nah, punya anak 3, kadang-kadang kita 1 aja urusin, 1 aja. Nggak selesai, 2. 3 suka ketinggalan. Tapi dulu itu. Sekarang enggak ya, main airin. Enggak pernah ketinggalan. Ya kan, tapi memang suka, ya ampun yang ke-1, yang kedua, yang ini mana? Gitu, ya. Itu yang namanya kita juggle ya, apa tuh multitasking pun kita pikirkan 1, 2, 3 aja kadang-kadang kita nggak sanggup. Nggak habis-habis yang namanya kerjaan, belum masak, belum yang lain-lain gitu loh. Jadi kita harus tahu konsep apa maksudnya yang namanya istirahat. Saya sharing pagi ini bukan berarti saya sudah lulus. Saya pun masih belajar ya saudara ya, teman-teman ya. Tapi di sini dibilang bahwa ada yang bisa dianggap ketinggalan, kita tidak masuk ke dalam istirahatnya, peristirahatan Tuhan. Sorry, kita pakai bahasa Indonesianya aja lebih enak ya. Yang kedua, ayat kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Ya, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena kenapa? Kenapa nggak berguna bagi mereka? Firman untuk peristirahatan ini karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Berarti yang namanya kabar baik ini bahwa kita akan masuk ke dalam yang namanya peristirahatan Tuhan. Di dalam Kristus sendiri, setiap karyanya sudah selesai ini, kita nggak bisa masuk kalau kita tidak, dibilang apa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, saya maaf ini bolak-balik nggak apa-apa. Because they didn't share the faith, ya, tidak share the faith, iman of those who listen to God.
Di sini semua ada berapa orang yang listen, dengerin firman Tuhan. Tapi ada orang yang tidak percaya, ada orang yang percaya. Itu manusia, manusiawi ya. Tapi kalau pagi ini di GBC saya udah diberikan kesempatan, saya percaya Tuhan akan bekerja di setiap hati, jiwa-jiwa di tempat ini, anak-anak di tempat ini untuk apa? Untuk mengingatkan, menguatkan. Yuk percaya yuk. Dengan setiap kebaikanku, dengan setiap pekerjaanku yang sudah selesai itu di kayu salib. Kamu gak perlu lagi pikul, beban-beban berat lagi. Oh Tuhan, saya sekarang mengalami misalnya sakit. Kalian yang sakit, dengarkan baik-baik. Sakit hanya temporari. Keadaan kita sakit itu hanya temporari. Semua dalam keadaan kehidupan kita, semua temporari. Oke? Kalian dalam keadaan sakit, dalam keadaan bokek, dalam keadaan kesulitan apapun itu, krisis dalam kehidupan kalian, itu hanya temporari. Tapi identitas dan status kalian di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus, itu permanen. Amin. Kalian tadi kita nyanyi, The Child Whom Jesus Loved. Pikirkan baik-baik. Yang sayang kalian tuh bukannya teman kalian atau orang tua kalian doang. Whom Jesus loved, Jesus. Dia adalah Tuhan dari segala semesta ini. Dia mengasihi kalian. Ting, pause sebentar. Dia sayang sama kita. Orang lain bisa gak sayang. Orang lain bisa gak favor sama kita. Kalian bisa mengalami yang namanya rejection upon rejection. Tertolak demi tertolak. Tidak disukai oleh orang-orang, it's okay. Itu masih bisa diterima. Tapi saya mau katakan satu good news, bahwa Tuhan memberikan, justru dia bilang, I love you. Bukan cuma dia cinta, tapi dia berkorban buat kita semua. Dia mati buat kita semua. Dia angkat kita menjadi anaknya. Sehingga kita bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Saya beberapa kali banyak ya Tuhan kasih saya tanggung jawab untuk konseling ya. Saya ketemu berbagai macam orang banyak ya. Saya pun dari waktu saya pernah sharing di sini, saya SMP 2 papa saya meninggal. So you're talking about a lot of people, banyak orang, generasi yang tidak mempunyai figur ayah. Oke? Lot. Oh saya ada bapak yang masih hidup. Tapi belum tentu dia menghidupi karakter figur seorang bapak. Tapi saya mau bilang, Tuhan dia begitu baik. Dia bukan hanya mati. Supaya kenapa dia mati? Supaya dia bisa adopt you. Mengangkat engkau menjadi anaknya. Anaknya Bapak di sorga. Can you imagine that? Kita menjadi anak-anak yang dikasihi. Bukan cuma anak-anak sebatas anak-anak. Anak-anak ada yang disayang, ada yang enggak. Maksudnya dalam artian ya, kalau anak, oh ya gue punya bapak tapi kayak gak berasa punya bapak. Don't worry. Kita membesarkan anak-anak kita pun ingat. Lihat bahwa engkau punya Bapa di sorga. Saya percaya kita semua akan menjadi karakter pribadi yang benar-benar strong, kuat ya. Tidak mudah diombang-ambingan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita itu punya status, kita punya Bapa di sorga. Dibilang di situ. Jadi dibilang di situ, you didn't share the faith. Karena kamu tidak percaya. Kita teruskan ya, ayat ketiga. Masih bangun kan? Oke, teruskan ayat ketiga. Sebab kita yang beriman, thank you yang tadi saya masih. Terima kasih atas responnya, amin. Sebab kita yang beriman, katakan kita beriman. Akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi kita itu akan masuk ke dalam perhentian. Yang tadi dibilang katanya, ini Tuhan tuh pernah bersumpah, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Yang pada saat itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mau percaya. Tidak mau percaya bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan. Untuk masuk ke tanah perjanjian saat itu. Tapi tanah perjanjian untuk bangsa Israel itu adalah Kanaan. Tapi buat kita orang percaya, peristirahatan kita tuh di mana coba? Coba think.
Peristirahatan kita tuh di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus loh. Kita bisa beristirahat. Kita bisa benar-benar percaya, oh ya, duduk diam, duduk manis, dan menerima apa yang Tuhan kerjakan, berkat-berkatnya. Oke, lanjutkan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam 1 Nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Tuhan aja, ini Tuhan bukan hantu. Oke, Tuhan, dia setelah menciptakan semua dunia, sampai hari ke-6, hari ke-7 dia ngapain coba? Istirahat. Siapa kalian yang tidak mau beristirahat di dalam Tuhan? Siapa lo? Siapa kalian? Siapa saya? Kalau kita berani untuk tidak apa? Untuk tidak mau beristirahat, tidak mau percaya. Kita akan ganti pelan-pelan dari beristirahat menjadi percaya. When you rest in Christ, you trust in the Lord. Amin. Terus ya, nanti ayat 5. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan di sini, ya, kalian bilang, oh kita harus taat sama Tuhan, kita harus taat sama Tuhan. Kalau kita ngomong ketaatan, sebenarnya ketaatan itu interchangeable ya, bisa dibalik-balik dengan mengenai sebenarnya about trusting. Jelas di sini bahwa kita dibilang di sini tadi ya, bahwa tidak masuk karena ketidaktaatan. Kenapa tidak taat? Karena kita tidak percaya tadi. Karena kita nggak share the faith. Kita nggak percaya. Pastor Lita itu siapa? Dia ngomong ngoceh, suaranya doang gede, ya kan? Siapa dia? Gue nggak kenal dia. It's okay, nggak pernah, nggak apa-apa. Tapi biarlah firman ini tetap ada dalam kehidupan kalian. This will help you and save you. Ini, firman ini, kalau kalian renungkan akan menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari banyak-banyak yang namanya kesengsaraan dalam hidup ini. Semua bisa masalah ada di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi saya cuma mau bilang, itu masalah itu semua dibandingkan dengan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya loh. Kita cuma diharapkan satu, percaya. Just believe. Saya dengan Pastor Yudi diberikan saat ini kita mengembalai GBC, ya. Bukan karena kita lebih baik dari siapapun juga di sini. Oh ya, tapi benar, itu benar. Saya dengan dia kita tahun 95. Kalau saya balik lihat tahun 95 saya terima Tuhan Yesus lahir baru, saya nggak mungkin bisa mikir dan membayangkan bahwa saya akan khotbah di depan 5.000 orang, ya kan? Di depan 5.000 orang, saya bisa khotbah. Kalian pikir saya pernah gitu? Oh iya, saya mau khotbah nih nanti tahun 2024, woi gitu ya. Tuhan melihat dan aku melihat, nggak ada kayak gitu-gituan, ya nggak ada. Saya nggak pernah tuh yang namanya tiap tahun ada yang namanya saya mempersiapkan bagaimana nanti saya khotbah menjadi ibu gembala, nggak pernah. Ini hanya semata-mata kasih karunia Tuhan, ngerti ya? Tapi Tuhan bawa pelan-pelan, because I rest, belajar untuk beristirahat. Jatuh bangun loh, pasti jatuh bangun. I guarantee semua pasti jatuh bangun. Tapi setelah beberapa tahun saya berjalan bersama Tuhan, saya mau katakan bahwa saya tidak pernah kecewa, tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya pernah kecewa, yes. Tapi yang kita tahu harus adalah Tuhan tidak mengecewakan kita. Kita bisa feel anything, kita bisa merasakan apapun juga, emosi kita bisa berubah-berubah. Ya. Saya misalnya sama suami saya, tahun pertama mungkin kita pacaran semuanya juga indah ya, bener gak? Ya kan? Di sini ada yang newlywed juga, pasti semuanya gitu indah gitu ya. Oh nggak indah? Ya indah pokoknya indah. Oke? Kalau tahun pertama semua itu di-clouded, ditutupin dengan rasa emosi yang kita nggak bisa apa ya? Ya itu masih dalam honeymoon gitu segala macamnya. Ya kan? Namanya perasaan itu bisa berubah.
Tapi yang namanya marriage, pernikahan, perkawinan, itu bukan, menurut saya itu komitmen betul. Tapi komitmen yang datang dari Tuhan. Kalau kalian tetap berada di rumah Tuhan terus, maksudnya dalam arti berada di dalam Tuhan, pokoknya kalian percaya dan mengikuti apa yang Tuhan ngomong. Berontak boleh, hilang boleh, bolak-balik gak masalah. Tapi saya percaya Tuhan yang akan mengembalikan kalian. Tuhan yang akan mengembalikan kasih-Nya, mengembalikan kalian kembali ke rumah Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya. Saya berjalan satu hari demi satu hari sampai sekarang. Saya gak pernah tahu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Tuhan tidak pernah yang namanya pelayanan di dalam Tuhan itu, wah rugi deh. Lu ikut Tuhan. Pokoknya hilang duit, hilang tenaga gitu segala macam. Gak pernah. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Ya Yud ya. Amin. As my house, ya as me and my house semuanya. We will serve the Lord. Kenapa? Bukannya sombong untuk, oh ya kita mau pelayanan. Pelayanan itu apa sih? Saya tanya. Pelayanan itu apa? Cuma karena kita mengerti kasih Kristus yang begitu dahsyat. Gak pernah habis. Maka semuanya itu akan keluar. Sehingga waktu kita keluar kita mau ngapain? Kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita mau nyanyi. Kita mau cuma jadi usher pun luar biasa. Kalian tahu usher itu perlu satu gift. Dimana kalian lagi stres tetap senyum. Ya kan? Lagi kesel, berantem tadi jalan ke sini, dikata-katain, di dalam penghinaan, fitnahan, semua yang gak benar, tetap harus senyum. Kalian tahu itu perlu, itu bukan profesional. Itu anointing. Itu urapan saudara. Benar loh. Jangan kalian pikir, oh iya kita profesional di sini. Gak bisa. Namanya kalau udah enek aja. Kesel aja. Mau nangis, kalian bisa tahan. Nangis. Gak boleh nangis. Gak boleh nangis air matanya. Ya bisa lah kalian coba sebentar. But after a while kalian jalankan itu. Man, gak bisa. Kalian dalam keadaan susah. Tapi tetap percaya Tuhan take care of our kids. Tuhan tetap pelihara anak-anak kita. Waktu saat kita mungkin gak percaya. Ataupun kita discourage, mundur. Aduh kayaknya banyak. Saya tahu di sini banyak yang punya anak ya, masih baru. Ataupun anak yang masih kecil ataupun udah besar, saya cuma bilang satu hal. Di dalam membesarkan anak kita nomor satu perlu wisdom, hikmat Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ngomong gini ya, saya dulu juga gak bergantung. Seringkali juga dalam prosesnya saya juga ngajarin Tuhan. Saya bilang Tuhan ini lebih baik begini. Kan saya pernah sharing kan, saya ada struggle sama anak saya, terus saya bilang sama suami saya, aduh saya gak tahan deh, saya udah angkat tangan gitu. Kata suami saya cuma ngomong gini, it's just a phase. Ingat gak yang saya cerita itu? It's just another phase katanya, satu fase dalam kehidupan. Terus saya bilang sama dia, seakan-akan dia Tuhan kita ya. Dia kalau misal Tuhan ngomong nih sama saya, it's just a phase. Saya bisa bilang sama Tuhan, saya bilang sama dia, lu enak. Lu kan kagak di rumah tiap hari. Lu ngomong tiap hari a phase. Gua yang tiap hari tiap hari menghadapi segala macam susah, ya kan? Tapi satu saat saya berhenti ngomong itu dan saya mulai memikirkan, iya ya, I believe it's just a phase. Nah detik saat saya percaya itu hanya satu fase, itu mulai ada terjadi perubahan saudara. Benar. Anak itu, ya ini sorry maaf sedikit aja ngomongin anak-anak. Yang merasa anak-anak jangan merasa tersinggung. Karena saya juga dulu saya jadi anak dulu gitu loh. Ya, saya juga jadi anak, mami juga jadi anak dulu gitu, ya kan? Nah, ada saat-saatnya kita juga merasa, aduh gimana ya? Anak ini kok kayaknya susah sih diomongin, susah mandek gitu ya. Iya kan? Kita mau coba dengan segala hal gitu ya. Kita mau coba berbagai cara gitu. Itu berat banget loh. Saya baru mengerti yang namanya kasih seorang tua, bapak dan ibu. Saya tahu orang tua saya sayang sama saya. Tapi saya mulai mengalami, oh iya begitu ya cara mengasihi orang anak. Itu setelah saya punya anak. Dulu itu saya gak mungkin ngerti. Saya gak bakalan mengerti sakit hatinya seorang ibu kalau saya gak melahirkan anak. Bukan berarti kalian kalau gak melahirkan anak kalian gak bisa mengerti, bukan. Tapi kenapa saya mesti menjalani itu? Karena supaya saya bisa mengalami. Lebih jelas lagi. Kalau nggak saya nggak ngerti.
rasanya malam-malam itu, kalian tuh nggak tahu, kita nyusuin. Nah, nyusuin lagi ke arah nyusu lagi ini. Nyusuin pagi siang pagi itu sampai ngelihat, itu yang namanya ngelihat sinar matahari dari malam itu sampai pagi lagi. Saya bilang, ini saya belum tidur loh. Ini nyusuin lagi. Sampai saya tuh stres. Itu saya stres banget tahun pertama punya anak. But I have to go through that gitu loh. Saya harus menjalani itu, kenapa? Bukan, Tuhan itu mau supaya saya itu mengalami pewahyuan mengenai kasih Kristus ini. Begitu juga di dalam marriage, di dalam pernikahan. Kita menikah kenapa? Ayo kenapa? Supaya kita mengerti kasih Kristus kepada jemaatnya. Gue ngerti lah, kagak mengerti. Kita gak bakal ngerti kalau kita gak mengalami yang namanya pernikahan. Bukan mengenyampingkan orang yang belum menikah, bukan. Tapi kenapa orang menikah? Karena orang bilang, aku mau menikah supaya aku senang. Salah, pasti susah. Maksudnya susah dalam arti pasti banyak struggle-nya. Lu gak mungkin gitu mau selalu selama-lamanya 30 tahun, 50 tahun happy terus. Yang katanya Cinderella itu happy ending gitu selama-lamanya, never ending gitu. Iya kan? Gak mungkin. Kita dibohongin. Kita maunya selalu ingetnya apa tuh, yang film apa sih? Yang katanya ada pahlawan naik ke atas ke atas yang bangunan untuk selamatkan itu, apa? Itu Cinderella bukan ya? Bukan Cinderella. Apa? Rapunzel. Ya mungkin kali. Pokoknya ada yang namanya satu hero, ya kan? Pahlawan yang mau, laki-laki yang mau menyelamatkan kita. Itu semua cewek kayaknya ada deh punya pikiran kayak gitu deh. Ya gak sih? Semua wanita pengennya semua begitu. Pas kita dapat merit, emangnya mereka menyelamatkan kita laki-lakinya? Menjerumuskan kita. Enggak. Wah, ini habis ini saya nggak di khotbah lagi nih. Tapi kita selalu merasa seperti itu. Saya dijerumuskan, saya mengalami ini itu semuanya Lisa keluar. Lah bener gak sih? Ya kan? Laki-laki juga bisa punya ngomongan gitu. Gue pikir lu bakalan jadi istri yang tunduk gini-gini, ternyata lu jadi lu lebih dari bapak gue, dari emak gue, semua keluar. Gitu, berantem. Saya kalau berantem paling jago karena saya sering mengalami itu. Ya kan? Tapi ya itu pernikahan saudara. Supaya kita tahu yang namanya mengampuni pasangan kita. Kita kalau nggak mengampuni pasangan kita, nggak mengalami masalah, konflik, cekcok, sakit hati, kecewaan. Semua itu kita nggak alamin, kita nggak bakalan tahu yang namanya mengampuni. Kita nggak bakalan bisa mengalami yang namanya forgiving people. Ya, oke teruskan ya. Nah, ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Katakan hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Amin. Teruskan, 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi ini kenapa janji ini masih diingatkan lagi ke kita. Bukan kalau Yosua waktu itu semuanya beristirahat, semuanya udah sukses, nggak bakal diomongin lagi begini. Tapi kenapa diomongin? Karena ada orang-orang yang tidak percaya. Ada orang-orang yang merasa gue nggak perlu istirahat, gue nggak perlu masuk ke dalam perhentian itu, karena saya bisa melakukan segalanya. Lanjutkan, jadi masih tersedia ayat 9, suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Oke? Yang ke-10, saya di sini nggak ada, tapi saya mau yang ke-10 bisa ditayangkan ya. Oke. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi di sini katakan bilang kalau tempat perhentiannya 10 ke 11 dulu deh, habis ini baru saya ke sana. 11 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi kalau kalian gak beristirahat, ya, kalian bukannya masuk neraka, bukan, tapi kalian akan jatuh. Ya, jatuh kemana? Jatuh ke dalam your effort again. Pekerjaan kalian lagi.
Bukannya lagi hidup di dalam kasih karunia. Jatuh, talking about kita jatuh. Orang pikir selalu bilang, oh jatuh dalam dosa. Oke, jatuh dalam dosa, oke. Tapi kalian tahu, dosa itu sudah dibayar di kayu salib. Amin. Jadi bagian kita di sini cuma satu sebenarnya. Kita punya fight itu, kita punya perjuangan itu cuma satu. Bagaimana kita beristirahat di dalam karya Kristus yang sudah selesai. Kalian tetap melakukan apapun yang kalian mesti lakukan. Kayak tadi saya bilang, kalau suami mungkin perlu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, lakukanlah. Ya kan? Istri perlu lakukan. Nggak mungkin di sini terus begitu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah belanja, nggak pernah masak, terus begitu makanan tiba-tiba ada sendiri di atas meja, kan nggak mungkin. Ya kan? Terus tetap lakukan. Tapi di dalam melakukan setiap aktivitas, kita beristirahat di dalam Kristus. Di dalam Kristus di mana Dia itu sudah bayar semuanya. Jadi kita lakukan ini, kita lakukan, oh Tuhan, saya hari ini pergi ke kantor misalnya, yang laki-laki. Pergi ke kantor kerja, saya katakan Tuhan, saya tahu percaya bahwa segala berkat-berkat-Mu sudah diberikan, disiapkan untuk saya. Setiap omset sudah ditransfer, bilangnya ditransfer, jangan cuma masuk, sampai transfer, betul ya Pak ya? Betul, dia selalu bilang gitu, kalau nggak transfer saya nggak bisa ngelihat. Nah, saya juga ngomong sama dia begitu, kalau lu nggak transfer saya juga nggak bisa ngelihat. Haleluya, ya kan? Nah, itu memang istri lebih pintar daripada suami, pasti. Makanya kita dibilang apa? Membantu suami. We help our husband. So jadi begitu, dimana kita dibilang tadi, kita itu waktu kita beristirahat lakukan semuanya dengan pikiran kita beristirahat. Kita lakukan activity terus tetap, tapi dengan pikiran yang beristirahat di dalam Kristus. Amin. Nah, kita teruskan ya. Nah, sebentar sebelum itu saya mau kasih tahu dibilang beristirahat. Nah, beristirahat ini seperti apa? Di dalam kita sebagai orang Kristen, orang yang mengerti lah kasih karunia, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Seperti apa sih? Yang namanya rest. Rest itu istirahat tuh seperti apa, Pastor Lita? Istirahat itu dimana kita stop dari usaha kita sendiri. Katakan amin. Kalian akan stop dari apa yang kalian pikir kalian bisa lakukan untuk menghasilkan sesuatu. Itu paling susah. Karena kita selalu terbiasa melakukan semuanya dengan kekuatan kita. Kita dari kecil aja dibilang kamu harus begini, kalau kamu dapat grade bagus nanti kita jalan-jalan. Ya kan? Kalau kamu nanti naik kelas kita ntar berikan hadiah. Segala macam itu semua kita udah terbiasa. Kita harus melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan reward. Tapi di dalam kekristenan, di dalam kita perjalanan iman kita, ingatkan ya bahwa kita justru harus stop dari usaha manusia. Lakukan benar, tapi jangan bukan dari usaha kita. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita. Kita akan tutup nanti di Galatia di mana Tuhan bilang katakan apa? Christ in me, who lives in me. Dia yang ada di dalam kita, yang hidup di dalam kita. Setiap hari kita hidup itu karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Kita bisa melakukan begitu luar biasa, banyak hal. Kayak tadi saya bilang, saya dulu gak bisa khotbah. Kalian pikirkan saya udah pasti khotbah bisa gitu, ngomong. Mana ada sih orang gitu tiap lahir terus tiba-tiba jago khotbah. Mana ada, kagak ada. Itu semua itu Tuhan berikan. Karena Tuhan udah ada di dalam kita, Dia yang lanjutkan. Dia yang bekerja. The God works. Ya, pekerjaan karya itu pekerjaan daripada Tuhan, bukan hanya oh kayaknya good sih, khotbah sih bagus sih. No, bukan masalah apa yang kalian itu baik atau enggak baik. Tapi apakah itu dari Tuhan, apakah dari pekerjaan kita sendiri? Apakah itu dari daging kita sendiri? Lu harus stop dari usaha kita. Mengusahakan. Dulu mungkin kita pikir kalau namanya perusahaan harus berkembang sukses itu karena saya. Karena saya liatin terus. Oke, kalian tetap liatin jalannya setiap hari tetap ke kantor, ya kan? Tapi waktu pergi ke kantor kalian bilang, "Oh, this is not me anymore." Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bawa nih, semua transferan, ya kan? Semua klien Tuhan yang berikan. Jadi kalian gak bakalan stres. Kalau kalian misalnya ibu-ibu di sini yang wanita yang paling hot dulu suka nanya, enggak, tapi bukan di gereja ini ya, bukan di gereja ini. Bagaimana caranya
kita bisa menjaga supaya suami kita setia? Oh saya juga Ci, maksudnya apa sih Ci? Enggak. Tapi seringkali wanita itu tidak secure bagaimana caranya menjaga laki-laki atau suami kita dengan baik. Saya selalu bilang katakan, ya saya nggak tahu ya. Saya serius nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya lakukan bagian saya yang Tuhan suruh, ya kan? Apa yang Tuhan kasih wisdom saya lakukan. Tapi yang namanya nanti Tuhan jaga dia di luar, emang kalian bisa yang wanita-wanita ikutin suami gitu 24 jam? Dia ngapain aja, telepon sama siapa aja lu. Ayo, telepon sama siapa aja, WA sama siapa aja. Mana bisa, saya paling benci kayak gitu. Karena saya paling gak demen digituin, jadi saya gak pernah gituin orang. Iya, nah tapi poinnya adalah kita gak bakalan bisa menjalankan itu hidup kita itu kalau tidak rest. Stop dari usaha manusia. Berusaha menunjukkan, kita kadang-kadang berusaha menunjukkan kehebatan, kekuatan kita. Ya, kita sering mencari pengakuan dari Tuhan dan manusia. Nah ini, kalau kita tidak punya yang namanya tertanam di dalam satu pengajaran doktrin yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang selalu tidak secure, tidak nyaman. Ntar Tuhan sayang apa enggak sama gue hari ini? Tuhan disukakan enggak? Tuhan itu tidak akan pernah, by the way Tuhan tidak akan pernah disukakan oleh kita. Ya, pertama, jangan marah dulu. Kenapa? Karena yang namanya the most, ya, dia bisa disukakan yang paling ultimate itu hanya karena Yesus, anaknya sendiri mati di kayu salib. Oke? Itu yang terbaik, yang bisa menyukai hati Tuhan. Tapi namanya kita sudah menjadi anak, kita di sini melakukan hal ini, hal itu. Tuhan seneng nggak? Ya seneng lah. Ngerti ya? Saya punya anak, nggak mungkin anak saya itu saya buang atau saya ganti kakaknya dihapus dari kakak karena dia melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Nggak mungkin. Itu kalau saya, nggak tahu ada di luaran mungkin katanya ada yang dihilangin dari kakak. Anyway, itu bukan poinnya, ya. Tapi saya cuma mau bilang bahwa nggak mungkin kita buang anak kita. Seperti Tuhan Yesus sama kita. Dia seperti Bapa di sorga itu waktu dia mengangkat kita, udah pasti. Kita aja anak orang tua di dunia aja tidak akan melakukan itu, apalagi Tuhan Bapa di surga. Amin. Tapi kalau misalnya anak saya tiba-tiba datang ke saya gitu ya, peluk saya, ya kan? Terus cium ke saya, terus bilang, "Ayo mami, I love you." Kamu nggak boleh ngomong I love you. Mami loves you. You don't love mami. Mami loves you. Nggak usah digituin. Orang anak mau ngomong I love you, biarin aja. Itu kesukaan. Ngerti gak bedanya? Ngerti ya bedanya? Bahwa kita tidak bisa disukakan karena kamu ngomong I love you makanya mami jadi happy. Oh enggak bisa. Mami happy ya just happy aja karena kalian anak mami. Tapi kalau kalian mau ngomong I love you, ya bebas-bebas aja. Amin? Terus dibilang lagi, yang namanya istirahat itu ya, tadi kita mencari pengakuan dari Tuhan, dari manusia. Capek untuk hidup mencari pengakuan dari manusia. Ya, mungkin kita nggak bakal pernah lepas 100%. Tapi the more, semakin kita tahu bahwa kita itu Tuhan sudah berkenan dalam kehidupan kita. Kita tahu kita nggak perlu lagi untuk bisa diakui. Apapun yang kita lakukan bukan untuk supaya Tuhan mengakui kita atau manusia mengakui kita. Saya percaya waktu kita hidup di dalam Kristus, orang-orang justru akan happy, punya favor, punya berkenan sama kalian. Amin. Terus kita juga stop dari aktivitas-aktivitas agamawi. Seperti apa aktivitas agamawi? Tadi dibilang bahwa kita melakukan sesuatu yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Yang seperti itu. Legalistik. Di mana kita mencoba dilegalistikkan, diformalkan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan sesuatu yang legalistik. Itu adalah sesuatu hal yang apa? Hubungan. Saya kalau misalnya sama suami saya cuma legal doang kita ya, kita married ya. Kebetulan kita punya 3 anak ya. Nggak bisa. Saya bukannya sama suami saya bukannya lagi legalistik. Kalau saya marah ya pasti saya marah, bukannya saya nggak marah atau dia marah itu karena saya harus ataupun kenapa. Dia misalnya harus bilang sayang I love you karena kamu harus ke saya ngomong gitu. Enggak, dia mau, enggak. Ya kan? Palingan kalau dia nggak mau ngomong I love you ya saya marah-marah. Loh itu namanya hubungan, ya kan? Kamu ngomong I love you dong. Nah dia bilang kamu jangan mau aku jadi dukun dong. Ya iya kita jangan jadi
Jangan wanita mengharapkan laki-laki itu tahu semuanya. Karena mereka gak bakalan tahu. Amin, gede banget. Dia gak bakalan mengerti, dia gak bakalan tahu apa saya maunya, gak bakalan ngerti kalau gak saya kasih tahu. Kalau dia gak tahu ya kita kasih tahu, gak ada salahnya kita kasih tahu. Terus ya, belum maju gak apa-apa ininya multimedianya. Nah, kita juga stop, bebas apa? Rest. Kita artinya apa? Istirahat itu bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa malu, dari rasa guilty, shame. Kenapa? Karena itu udah dibayar oleh Yesus. Dan percaya kalau Yesus Tuhan kita sudah berdamai. Kalau kita tahu Tuhan kita sudah berdamai dengan kita masuk dalam hadirat Tuhan setiap saat, setiap hari kita tahu kita sudah berdamai dengan Tuhan. Itu cara kalian hidup tuh lain. Cara kalian hidup akan berbeda. Nggak takut lagi minta. Oke? Minta sama Tuhan kenapa? Karena saya udah berdamai sama Tuhan. Tapi kalau kalian nggak yakin kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita bingung. Ntar dikasih nggak ya? Bener? Oh saya berdoa, saya takut kalau Tuhan nggak kasih. Tuhan pasti kasih. Cuma mungkin waktunya, bagaimana caranya? Jangan kalian yang kontrol. Oke, lanjutkan. Dimana juga dibilang rest, istirahat. Kita lepas dari kehidupan penuh dengan topeng. Dimana kita tidak perlu lagi pakai kehidupan sesuatu yang bukan kita. Kalau kita tahu Tuhan menerima kita apa adanya, kalian dengan sangat mudah hidup juga apa adanya. Amin. Rest juga berarti individu yang mapan dalam kepercayaan kita akan kasih Kristus, tidak bingung, tidak diombang-ambing dengan doktrin. Ya, saya berdoa dan saya percaya anak-anak di GBC di sini, termasuk bahkan anak-anak saya pun yang udah kuliah, mereka puji Tuhan waktu banyak kayaknya waktu itu ada Kristen progresif lah, apalah ya. Bersyukur kalau mereka itu for some reason Tuhan udah tanam di dalam doktrin yang luar biasa Tuhan kasih. Yang udah di dalam kasih Kristus. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan itu Yesus, melalui Yesus, only Jesus, mereka bisa mengalami yang namanya keselamatan. Amin. Nah, juga saya mau ngomong bahwa kita itu waktu kita duduk, ya, tidak takut. Kita duduk, oke? Kita lagi nggak hidup lagi di dalam keadaan yang paranoia, ketakutan, depresi. Kadang-kadang itu benar nggak ya? Saya itu dilayakkan nggak? Saya dianggap sebagai anak-anak yang benar, dibenarkan. Karena kebenaran kita itu tertanam, berakar di dalam karya Kristus. Kasihnya yang luar biasa. Dan sehingga kalau kita ada masalah, justru kalau kita jatuh, masalah, ada struggle, ada addiction, dalam kehidupan kita ada ikatan-ikatan yang kita tidak bisa lepaskan, kalian tidak akan lagi mengusahakan dengan kekuatan kalian. Tapi kalian akan justru Tuhan, aku menerima kasih-Mu. Akan terjadi yang namanya hidup kita itu diperbaiki, bukan lagi kita memperbaiki diri kita. Tetapi Tuhan di dalam kita yang akan mentransformasi kehidupan kita. Kalian mau mempunyai hidup yang penuh dengan buah-buah roh. Buah-buah roh apa aja? Nanti kalian lihat ya, ada 9, salah satunya adalah self control. Contoh, ya, kalian bisa mempunyai self control, bisa mengontrol kehidupan kita. Tidak sulit gitu untuk semuanya, apa-apa nggak bisa kontrol, apa-apa nggak bisa kontrol, marah nggak bisa kontrol, mau lakukan apa nggak bisa kontrol gitu ya. Nah itu kalau kalian mau mempunyai self control bukan berarti kalian pergi mencoba untuk, wah gimana caranya ya, kalau gitu ya supaya saya nggak marah ya. Oh saya harus melakukan ini A, B, C, napas dulu katanya, pakai napas. Oh kalau mau napas katanya berapa kali gitu katanya ada metodenya. Tarik napas berapa kali gitu ya. Saya bilang, lu gak perlu napas, gue udah marah duluan. Kok bisa napas dulu? Itu namanya udah gak perlu kontrol. Dia udah bisa napas tuh. Gitu gak? Kalau saya, kan di sini gak ada yang kayak gitu. Ya kan? Itu kan saya doang. Kalau saya mau namanya jaga, namanya emosi kayak gimana gitu kan. Tapi saya percaya di sini di gereja kita bukan lagi kita di sini mengandalkan yang namanya, oh iya di sini kita ada self motive, bagaimana caranya mengubah diri kita. Karena saya udah tahu, kalian mau coba, kalian akan gagal. Kalian akan gagal. Selalu gagal. Oh enggak saya bisa, oke coba lagi. Sampai nanti muak dengan kegagalan kamu. Baru kalian akan tahu
Saya butuh Tuhan. Oke, jadi di mana kita ini namanya istirahat itu kita bebas dari rasa takut. Kalau kalian penuh dengan ketakutan, ya, kalian mungkin pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Justru kalian harus ingat bahwa Tuhan itu yang menopang kita. Saatnya kita mulai percaya, katakan percaya. Jadi ini semua ini, hari ini kita cuma belajar mengenai salah satunya adalah yang paling penting itu adalah percaya. Dia yang akan menjaga kita, hubungan kita, menjaga semua apapun yang kita butuhkan lebih dari cukup. Oke? Jadi itu bukan lagi berdasarkan keharusan atau peraturan. Saya nggak pernah ajarin anak saya bagaimana caranya dikasihi oleh Tuhan dengan cara kalian harus baca Alkitab. Wah, Pastor Rita sesat banget. Pastor Rita sesat aneh loh gitu. Di mana-mana orang namanya anak pendeta harus baca Alkitab. Tanya sama anak saya. Enggak lo mau nanya maksudnya. Mungkin saya punya cara berbeda dengan kalian, tapi jangan hakimi saya. Tapi kenapa saya berbuat seperti itu? Karena saya percaya. Yang harus ditanamkan adalah bahwa kalian tuh disayang oleh Tuhan. Satu saat mereka akan menjadi orang yang suka ya baca Alkitab. Tapi bukan lagi karena disuruh mami sama dedi. Kalau disuruh mami sama dedi, satu saat mereka akan benci sama mami sama dedi. Karena mami dedi ini sukanya suruhnya baca Alkitab terus. Udah tahu saya lagi gak mau baca Alkitab. Tapi saya akan ajarkan mereka bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Bahwa mami sama dedi pun gak bakal meninggalkan kalian. Apapun keadaan kalian, home is the place. Kalian harus balik ke rumah. Apapun keadaan kalian. Saya sangat merasa insulted, tersinggung dan merasa kok kalau misalnya anak saya lagi masalah terus dia perginya ke rumah tetangga. Perginya ke rumah temen atau ke tempat lain. Saya akan merasa sedih. Kenapa kamu gak mau pulang rumah kalau lagi ada masalah? Nomor satu adalah kamu pulang rumah. Kamu telepon dedi, telepon mami. Kenapa? Amin saudara. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita buka yang sekarang Mazmur. Mazmur 46 ya. Saya sedikit gaptek dengan gadget. Hilang lagi dia. Gimana sih? Oke, lanjutkan. Lanjutkan di Mazmur 46 ayat 10 katakan. Nah, ini jangan buka yang Passion dulu, buka yang Indonesia dulu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Oke? Bahasa Indonesianya itu diam dan ketahuilah. Tapi kalau bahasa ini ada lagi di Passion yang translation, tapi kalau yang lain, kalau kalian lihat be still, yang paling terkenal be still and know that I am the Lord. Be still artinya berdiam diri. Tadi kembali yang saya ngomong masalah kita beristirahat. Kadang-kadang kita tuh perlu loh istirahat. Istirahat dalam arti bener-bener diem. Karena manusia terlalu terbiasa dengan kerja terus. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang Tuhan bisa berbicara melalui waktu dia tidur. Lagi diberikan mimpi. Kenapa Tuhan berbicara waktu dia tidur? Karena mungkin Tuhan tidak bisa berbicara waktu kalian bangun. Karena waktu kalian bangun, kalian melakukan ini, itu, semuanya udah kalian masuki dengan agenda kalian. How can God bisa masuk ke dalam agenda kalian kalau kalian udah penuh semuanya? Udah penuh dengan kita punya agenda. Cara kita kayak begini. Oh kalau kayak begini harus begini, gini. Tuhan tidak punya tempat. Makanya kadang-kadang Tuhan bilang katakan be still. Kalian tahu waktu di Mazmur 23, Tuhan katakan dibilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Lalu detik keduanya, ayat keduanya dia bilang dia lay down our life. Dia lay us down itu untuk memberi makan. Dia menidurkan kita di padang yang hijau. Kenapa? Kenapa mesti itu dulu? Dia tidak bilang harus melakukan ini, prepare ini. Enggak, dia cuma bilang istirahat.
tidur dulu, bukan tidur, maksudnya makan dari apalagi sekarang, jangan tidur, oke? Ntar gue bilang tidur, semua tidur beneran, men, gitu loh. Jangan tidur, maksudnya beristirahat, lu lay down, lu diam, lalu makan dari Tuhan. Makan dari Tuhan, dari firman-Nya, ingat kebaikannya, amin. Kalau dibilang di Passion Translation-nya, surrender your anxiety, be silent, and stop your striving. Striving di sini, kata-kata striving bisa mengalami arti apa? Perjuangan. Apa sih yang kalian perjuangkan dalam hidup? Apa yang kalian kerjakan dengan usahamu yang keras itu apa? Lakukan dengan keras supaya saya ini, supaya saya sukses ini, supaya anak saya ini, supaya mertua saya lihat saya ini, supaya tetangga saya ngeliat ini, supaya ini. Ya, kalian kapan hidup untuk diri kalian sendiri? Kalian hidup untuk orang lain terus. Nih, saya nih, salah satu contoh. Saya sering banget hidup untuk orang lain. Nomor satu untuk anak, untuk suami, ya kan? Detik kalian gak mengalami satu approval, gak happy di sini, kalian akan pahit. Betul gak? Tapi kalau kalian tahu, Tuhan, saya bukan hidup untuk orang lain, ya kan? Tuhan sendiri yang sudah ada, semuanya di-prepare, semua disiapkan oleh Tuhan. Kita percaya anak-anak kita dibesarkan dengan hikmat daripada Tuhan. Kak, percaya amin? Kita mau punya anak kita tuh penuh dengan hikmat Tuhan. Kalau kesuksesan secara materi, saudara, saya selalu bilang gini ya, kalau menurut saya ini ya, kalau namanya rejeki, materi, itu semua pasti Tuhan udah siapkan buat kita. Kalau itu namanya kasar ya, kalau saya ngomongnya kalau sama anak-anak saya juga ngomongin, kalau bukan rejeki, bukan lu punya. Kalau bukan rejeki, jangan dipertahankan, dipaksain. Berapa banyak orang ribut masalah warisan, ya, di keluarga ribut masalah uang, ya kan? Ribut masalah harta, diributin. Ngapain kita ributin sesuatu hal yang belum tentu menjadi milik kita? Oh, tapi itu hak kita. Kita selalu bilang, Tuhan, puji Tuhan kita diberikan hikmat ya. Selalu bilang, kalau ini gak worth it, emang bukan kita punya, lepas. Bukan milik kita. Kita gak bakal kekurangan di dalam Kristus. Lu senggol kiri kanan. Kita gak bakal kekurangan di dalam Kristus. Yang belum disenggol, senggol sekarang. Apalagi yang lagi tidur, senggolnya lebih kencang. Kalian gak bakal kekurangan di dalam Kristus. Betul. Gak bakal kekurangan. Ya. Tadi dibilang, be silent and stop your striving and you will see that I am God. That I am your Savior. Nah di sini ya, kalau dibilang tadi, be still and know, I am the Lord. Know di situ, kata-kata know itu dipakai waktu Adam knew Eve. Waktu dia mengenal Hawa. Jadi kalian be still and tahu. Taunya seperti kalian mengenal, seperti Adam mengenal Hawa. Adam mengenal Hawa sebagai istrinya. Jadi kenallah that God is the Lord seperti kita, seperti hubungan daripada suami istri. Tahu, jangan cuma sembarang tahu. Lu kalau dibilangin dikit-dikit, ini paling sering dulu saya juga. Belum diomongin, belum diselesain. Kita udah bilang tahu, gue udah tahu. Udah kayak tahu aja. Ya kan? Dengerin dulu kalau Tuhan yang mau berbicara, mau lagi ngomong, kasih tahu, dengerin. Yes Lord, I receive, I believe. Dibilang I am the God above all the nations and I will be exalted throughout the whole earth. Dia akan ditinggikan pada saat dia melihat bahwa kita dalam kehidupan kita itu Tuhan itu adalah our salvation, keselamatan kita. Haleluya. Nah kalau kita misalnya dibilang, Tuhan juga katakan ya, janjinya salah satunya di Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kita sering banget dengar. Firman ini kita sering dengar, tapi kita sering kali waktu berbeban berat, kita gak datang ke Tuhan. Karena kita udah sibuk. Saya udah mengalami ini udah 10 tahun, Tuhan tahu gak ini? Saya tuh ngalamin ini udah puluhan tahun, udah nungguin. Jadi saya udah tahu rasanya nungguin. Saya gak mau nunggu lagi, saya pokoknya mau begini. Yang tahu saatnya tepat itu Tuhan, saudara. Kita pikir kita udah selesai, belum selesai.
Kemarin salah satu yang perumpamaan yang sangat lucu menurut saya, tapi itu benar. Waktu Tuhan, kemarin Pastor Yudi bilang katanya, kalau orang yang namanya mau dioperasi, bayangkan kalau kalian ada di meja operasi. Jangan dibayangkan, cuma kalau ada orang dioperasi, sakit dioperasi. Gak mungkin kan, setengah jalan, 10 menit kemudian, kita pasti dibius total by the way kalau operasi, ya kan? Sebenarnya kita, itu namanya artinya istirahat. Kalau dibius total, digamparin juga, dia gak tahu loh. Dikatain, woi jelek lu, jelek. Gitu. Dia diem aja. Bius total, ya gak? By the way saya pernah dibius total kemarin waktu saya lensa mata saya dioperasi itu. Saya benar-benar loh gak ngerti, itu first time. Karena waktu saya melahirkan anak itu nggak bius total gitu. Nah waktu bius total itu lucu. Jadi saya bius total nih. Udah. Terus segitu saya dipegang tangannya kan. Iya. Ayo mau operasi. Totonya udah bangun. Udah selesai. Jadi yang waktu kejadian saya itu nggak tahu. Jadi waktu bius total itu saya nggak tahu. Nah waktu dioperasi itu ya. Kalian dibius total. Jangan sosok terus kalian udah saya nggak mau dibius deh. Saya mau ngelihat. Ya kan? Saya mau dilihat aja, saya mau ngelihat saya gimana sih waktu dibelek gitu. Ada yang mau kayak gitu? Aneh banget loh. Tapi kita sering kayak gitu sama Tuhan. Tuhan jangan operasi gua. Tuhan waktunya udah selesai operasi, kita yang nentuin Tuhan. Ini udah selesai, ini selesai. Terus begitu Tuhan mau sebelah sini, jangan yang sebelah sini. Gitu. Kita pikir kita lebih pintar daripada Tuhan. Bahkan kita stop Tuhan, stop. Saya udah give up. Saya udah nyerah. Saya nggak mau lagi. Padahal belum selesai. Siapa yang percaya bahwa kita semua itu perlu dioperasi? Perlu diproses. Kalian kalau nggak diproses, kalian akan menjadi monster yang ada di superhero. Kalau saya udah ngeliatin monster itu lagi nonton, suami saya lagi nonton sama anak saya, ya aneh-aneh aja ya. Ya gitu. Ya kan? Jadi kalau kalian berbeban berat, kalian datang kepada Tuhan. Karena kenapa dibilang for my yoke is easy. Ya, dibilang apa nih enak nih, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini spesifik, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Roh kita udah tenang, roh kita udah sempurna. Yang perlu diberesin adalah jiwa kalian. Jiwa kalian itu emosi, kehendak kalian. Dibilang kuk yang dipasang itu lemah lembut dan rendah hati sebab kuk yang itu enak dan bebannya ringan. Jadi kalian akan bersama-sama dengan Kristus berjalan memegang kuk yang dipakai di kalian itu yang ringan. Kenapa? Karena kuk yang berat Tuhan Yesus sudah pikul disalib. Kalian jalankan saat ini, pikul semua saat ini adalah kuk yang ringan. Yang ringan. Jadi kalau misalnya ikutin Yesus, kalau Tuhan Yesus bilang jalan. Kalau Tuhan Yesus lagi berhenti. Jangan Tuhan Yesus jalan, kalian berhenti. Akan sakit. Ketarik-tarik. Jelas ya? Nah, saya tutup sekarang udah jam berapa? Oke, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Masih berapa menit lagi? Nggak kelihatan. Oke, anyway. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. See grace, God gives grace to the humble. Jadi kalau kalian bilang saya hidup di dalam kasih karunia, tapi saya gak mau percaya apa yang Tuhan ngomong, itu gak mungkin terjadi. Berarti kalian bukan dalam keadaan percaya kasih karunia. Kalian tidak hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tetapi kalian hidup dengan seenaknya lu sendiri, semaunya kita. Itu namanya begitu. Karena dia hanya memberikan kita itu kasih karunia pada saat kita merendahkan diri. To the humble. Amin. Oke. Saya tutup ya dengan 2 ayat lagi. Galatia. Saya tutup dengan Galatia. Oke, Galatia yang terakhir. Tadi saya bilang bahwa bahasa Inggrisnya dulu, New Living-nya baru ke Indonesia. My old self
has been crucified with Christ, it is no longer I who live. Bukan saya lagi yang hidup, but Christ lives in me. So, I live in this earthly body by trusting, katakan by trusting, in the Son of God who loved me and gave himself for me. Beautiful banget ini, luar biasa. 21. I do not treat the grace of God as meaningless. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Jelas ya? Kalau bahasa Indonesianya supaya yang nggak ngerti bahasa Inggris, kita terus bahasa Indonesia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kalian hidup itu oleh iman. Bukan karena melihat, saudara. Tapi karena iman kalian hidup. By faith. Di dalam siapa? Anak Allah yang telah mengasihi kita. Dan menyerahkan dirinya untuk kita semua. 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mungkin kita bisa dibantu dengan PW Team. Jadi firman Tuhan katakan hari ini bahwa kita itu tidak menolak kasih karunia Tuhan. Ada orang bilang gini, kalau misalnya jangan menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Sering dengar kayak gitu? Oh ya gak boleh lu, hidup jangan sembarangan lu, ntar lu menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Pernah dengar gak kayak gitu? Gue doang yang denger. Artinya apa saya tanya? Saya tanya, artinya apa menyanyiakan kasih karunia? The only reason kalau kita baca tadi, kita menyia-nyiakan kasih karunia pada saat kita bekerja dibenarkan. Dibilang di sini, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kasih karunia akan menjadi sangat tidak berarti kalau kita mencoba mengusahakan setiap hari kita hidup dengan kita punya kekuatan. Kita punya apa yang saya bisa lakukan. Saya bisa membenarkan. Saya mau hidup kudus. Hidup kudus kalian tidak akan pernah sampai, saudara, kalau menurut standar kalian. Tapi biarlah kita hidup kudus, kenapa? Karena Yesus kudus. Yesus tinggal di dalam kalian, kalian menjadi orang-orang yang kudus. Sehingga tadinya kalian suka yang Tuhan tidak suka, lama-lama pelan-pelan, saudara. Kalian akan ditransform, diubahkan. Kehidupan kita akan diubahkan. Semua yang namanya apa yang dunia mau, kita jadi gak suka. Kenapa? Karena kita hidup, Kristus hidup di dalam kita. Jangan kejar apa yang dunia kejar, saudara. Kalian gak usah kejar apa yang dunia kejar. Semua itu berkat-berkat yang ada di dunia akan mengejar kalian waktu kalian fokus kepada Kristus. Tapi waktu kita semua berkat mengejar kita, kita tidak akan lagi fokusnya kepada dunia. Tidak lagi fokusnya kepada yang apa dunia suka. Tapi kita justru melihatnya kepada apa? Kristus. Waktu kita melihat kepada Kristus, semua itu nggak ada lagi artinya. Amin. Amin, saudara. Saya mau di sini setiap daripada kita, kalau ada yang bermasalah, saya tahu ada yang, kita mudah banget loh jatuh ke dalam namanya tuh capek, stres. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya tahu, tadi saya ngomong, saya abis jalan-jalan holiday aja, itu gak bakalan pernah sampai yang namanya satu kepuasan itu yang tidak ada lagi di mana puas gitu loh. Yang namanya tuh bener-bener di dalam Tuhan tuh bener-bener the best. Jadi waktu kalian tuh yang namanya ada capek, kalau justru di dalam holiday bisa aja kita menjadi stres. Karena harus melakukan ini. Saya ingat banget dulu waktu saya mau pergi, itu sampai kita gak berani bawa anak. Karena kita tahu kalau bawa anak, bukannya anak itu stres. Tapi kita itu belum sanggup untuk bisa bawa anak dan enjoy. Ngerti gak sih? Jadi saya sama dia dulu beberapa kali
nggak banyak sih, beberapa kali doang waktu masih anak-anak masih kecil. Kita pergi berdua doang. Orang pasti ngomong, gila ya orang tuanya ya, anak ditinggal masih kecil-kecil. Itu sih bener-bener egois banget loh orang tuanya. You can say whatever you want. Kan gue gak pakai duit lu. Iya kan? Kan gue pakai duit gue. Jadi kita gak apa-apa dong kalau kita lakukan yang terbaik buat diri kita saat itu. Karena kita gak merasa, ini bukan untuk bilang orang-orang yang bawa anak itu berarti gimana. Enggak, untuk kita personally, kita tidak sanggup. Ngerti ya? Jadi maksudnya saya ngomong gini bukannya apa-apa, saya cuma ngomong bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan kita bisa yang namanya istirahat. Ya, kita sebentar lagi akan menerima Holy Communion. Saya tahu di sini banyak yang capek, mudah sekali capek. Saya ngelihat anak aja ya, kadang-kadang dulu ya masih kecil ya. Saya inget banget gitu. Anak lari-lari gitu kan. Saya lagi pelayanan, anak saya kebentok gitu, temboknya gede banget si Shannon segede gini. Itu palanya benjol gede banget. Itu saya bisa stres loh, ya pastilah stres, anak mana yang gak stres, anaknya saya lagi pelayanan, lagi doa, terus segitu dia kena tembok, terus gede segini. Dia sih cengar-cengir aja gitu, masih kecil, segede gini sampai shock gitu. You can feel so condemned, bisa berasa sangat terhukum banget gitu. Aduh gue lagi pelayanan kok bisa begini, gini. Jadi a lot of things, banyak hal bisa membuat kalian tuh capek, oke? Hal kecil, kalian lakukan yang benar aja. Kayak tadi saya bilang, saya pelayanan aja saya bisa berasa bersalah. Jadi apapun yang kalian lakukan, jangan mencari pembenaran ataupun approval. Oke? Jadi kalian tahu bahwa kalau kita tahu, oh Tuhan tuh sayang kok sama aku. Nggak mungkin dia menghukum aku. Then you are secure. Kalau kalian capek, saya mau ajak kalian nanti kita menyembah Tuhan. Saya mau bilang gini ya, waktu kita menyembah Tuhan, memang gak apa-apa kalian gak angkat tangan, gak apa-apa. Tapi kalau yang namanya polisi ngomong surrender. Kalau polisi di sini gak ada yang polisi sih ya. Boleh nanti polisi ada yang berjemaat di sini. Kalau polisi bilang surrender gitu kan. Surrender gitu kan. Ayo, kamu ngapain Yud? Surrender. Angkat tangan dong. Angkat tangan kan, surrender tuh pasti angkat tangan. Gitu. Jadi itu bahasa doang. Kalian gak mau angkat tangan, it's okay. Tapi saya mau hati kalian angkat tangan. Kalian hatinya itu berserah. Angkat tangan itu artinya berserah. Berserah kepada Tuhan. Setiap masalah kita Tuhan, aku angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, kita belajar ya, amin. Kita belajar untuk beristirahat. That's how you rest. That's how you trust.